Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu dan menyempatkan menghadiri kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah wujud aksi nyata dari modul 1.4 yang sedang saya lakukan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi sekarang saya sedang menempuh program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator saya adalah Ibu Insinyur Samsiah Wahyuningsih SAG MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 30 Kota Malang. Jadi kalau dibilang beliau ini adalah pendamping udara, karena mendampingi kami ketika on air atau ketika Zoom meeting. Sedangkan pendamping saya di lapangan sebagai pengajar praktik adalah Bapak Sunarto SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMPN 2 Sumber Baru. Nah, yang akan saya sebarkan kali ini adalah berkaitan tentang konsep budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Yang perlu digarisbawahi adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan. Jadi di sini adalah hal-hal yang telah diyakini dapat menyebabkan dampak positif, terutama bagi perilaku murid kita. Jadi di sini adalah sebuah kepercayaan, sebuah nilai yang sudah dipercaya bersama universal, baik sebagai murid maupun kita sebagai pendidik. Adapun macam-macam budaya positif, itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, di sini bukan lagi guru yang harus memiliki kontrol penuh dalam proses pembelajaran, tetapi di sini harus melibatkan siswa secara penuh dalam mengemas pembelajaran, dalam artian pembelajaran yang berpusat pada murid dan berpihak pada murid. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sudah kita yakini. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru memiliki posisi kontrol tertentu. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini adalah macam-macam budaya positif yang hari ini akan kita pahami bersama. Di sekolah kita, di SMP Negeri 1 Tanggul ini, kita sudah memiliki banyak sekali budaya-budaya positif yang telah kita terapkan. Ini ada beberapa yang saya cuplik, saya tulis. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan jika ada yang belum tercatat. Yang pertama adalah penerapan 4S, salam, senyum, sapa, dan santun. Di sini adalah pembiasaan positif untuk meningkatkan interaksi sebagai makhluk sosial. Jadi kalau kita bertemu, baik guru dengan guru, baik guru dengan murid, baik murid dengan murid, kita telah dibiasakan untuk selalu bersalaman, kemudian selalu tersenyum. Jadi wajah senyum itu kalau dilihat pertama itu menyenangkan. Masuk kelas walaupun pelajarannya sulit, kayak saya dan Bu Reni IPA matematika, itu kalau gurunya senyum,
muridnya itu penangkapannya pasti senang. Tapi kalau sudah pelajarannya sulit, masuknya meremut, belum sudah bawa jutek, hei kamu duduk, itu senyumnya nggak ada. Kita harus masuknya tuh penuh dengan senyum. Selamat pagi, assalamualaikum, senyum. Tapi jangan terus senyum, nanti giginya kering. Kemudian juga ada pembiasaan menyapa. Menyapa ini tidak hanya kita lakukan di sekolah, tapi juga harus dilakukan di luar sekolah, karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian santun. Kita juga telah membiasakan kepada murid-murid kita, anak-anak kita untuk selalu santun, baik kepada sesama murid, begitu juga dengan Bapak Ibu guru, atau bahkan orang yang di luar. Jadi santun itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga harus dilaksanakan di luar sekolah. Kemudian yang kedua adalah sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Alhamdulillah di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 kita sudah melaksanakan kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kegiatan ini selalu kita lakukan setiap hari di awal pelajaran dan di akhir pelajaran. Kemudian yang keempat ada gerakan literasi sekolah. Ini ada dua, gerakan bersama di awal jam pelajaran, jam ke-0 itu adalah gerakan bersama. Kemudian di dalam pembelajaran per mata pelajaran pasti juga ada kegiatan literasi, baik itu literasi tulisan, teks maupun gambar. Jadi literasi di sini tidak harus selalu berupa teks. Nah, yang diliterasikan itu juga tidak selalu berupa muatan pelajaran, Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan selingan, mungkin melihat sedikit cuplikan video atau memberikan sedikit cerita atau dongeng juga boleh. Jadi tidak selalu berhubungan dengan pelajaran. Kemudian yang kelima adalah menyanyikan lagu nasional dan mars sekolah. Lagu nasional itu Indonesia Raya, selalu kita nyanyikan di awal pembelajaran sebelum jam pertama dimulai. Kemudian mars sekolah itu kita nyanyikan di akhir pembelajaran setelah jam ke-8. Kemudian 6, budaya datang tepat waktu. Nah ini budaya datang tepat waktu itu memang ada sedikit perbedaan dalam pemahaman. Jadi ada yang memang dari dalam itu sudah terbiasa datang tepat waktu, tapi juga ada yang harus sedikit diberi paksaan untuk bisa hadir tepat waktu. Jadi ada unsur atau penyebab dari luar orang itu ataupun dari dalamnya. Kemudian yang 7 adalah pembiasaan membaca Yasin dan Asmaul Husna. Ini kita lakukan setiap Jumat pagi. Kemudian gerakan hidup sehat, olahraga dan makan bersama, kita sudah melakukannya 1 bulan sekali. Kemudian yang ke-9, karena sekolah kita ini yang telah Bapak Ibu ketahui adalah Sekolah Adiwiyata yang sekarang akan menuju ke Adiwiyata Provinsi. Amin. Semoga di ACC ke Adiwiyata Provinsi. Jadi ada kegiatan LP2B, lihat pungut bawa buah. Lihat, yang dilihat apa? Sampahnya. Tapi kadang itu kita kalau lihat sampah bukan kita ambil sendiri. Loh, sampah itu loh dijikuk. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya diambil, ayo dijikuk bareng. Nah, gitu. Tapi kadang refleks. Loh, sampah itu dijikuk rek. Ya kok gorek kelas murah. Itu yang sedikit harus kita ubah. Jadi kita harus ada motivasi intrinsik dari dalam. Kita boleh meminta siswa, tapi kita juga harus melakukan. Jadi jangan langsung kita suruh mesti nanti tanggapannya akan negatif. Oh Pak Egi soalnya ngomong gak belum dikode ya. Jadi harus ada teladan dari kita sebagai seorang pendidik. Nah, budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini sangat ditekankan pada kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, berbeda.
Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, yaitu berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi adalah ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi apa, Ibu Irma? Produk. Kalau diferensiasi konten itu lebih pada bahan ajar, kemudian kesiapan belajar, kemudian intake atau bekal pengetahuan awal terutama dari kelas 7, kemudian juga ada cara belajar. Karena murid kita dalam satu kelas itu kan 32 dan itu tidak mungkin sama cara belajar. Dan juga pengetahuan awal yang mereka peroleh dari SD, apalagi SD-nya yang berbeda-beda, itu juga tidak mungkin sama. Kita juga tidak mungkin bisa valid mengidentifikasi 32 anak dan kita bisa melayani kebutuhannya, tidak mungkin 32. Tapi setidaknya kita bisa melayani mayoritas. Jadi misalkan kelas itu rata-rata dari SD X yang memiliki tingkat kemampuan pengetahuan sekian, berarti kita sesuaikan kontennya dengan kemampuan intelijensi awal yang biasanya kita peroleh dari tes diagnostik. Kemudian ada berdiferensiasi proses. Nah, setiap kelas itu juga tidak sama karakternya, setiap mapel itu juga tidak sama karakternya, maka dari itu proses pembelajaran tidak harus sama. Karena adil tidak harus sama. Jadi kita bisa membedakan model pembelajaran ataupun metode pelajaran dari mapel 1 dengan mapel yang lain ataupun kelas 1 dengan kelas yang lain. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Berarti di sini hubungannya dengan asesmen penilaian. Karena tidak semua anak itu bisa tes lisan. Ada anak yang malu-malu, dia lebih suka tes tulis. Ada juga anak yang suka presentasi. Ada juga anak yang tidak berani presentasi. Nah, dari situ kita harus bisa menganalisis kebutuhan setiap siswa. Jangan terus dalam 1 tahun penilaiannya itu presentasi, terus kasihan anak yang tidak bisa presentasi. Jangan 1 tahun itu tes tulis, terus kita tidak bisa mengembangkan anak yang pintar public speaking. Jangan 1 tahun kita produknya itu membuat kerajinan berupa barang. Kita tidak bisa mengembangkan anak yang memiliki kemampuan di bidang IT. Begitu untuk pembelajaran paradigma baru. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Terkadang memang imbalan itu bisa memotivasi anak untuk aktif, tapi kita tidak pernah sadar bahwa anak yang tidak mendapat imbalan itu ada sedikit sakit hati, dan itu sering terjadi. Coba ibu bapak kalau mengajar di kelas, yang aktif diberi tambahan nilai atau yang aktif diberi hadiah, dan paling yang aktif ya itu saja. Yang lain itu sudah diem di pojok, wes gak kira maju, wong api gak kira iso gitu. Mesti begitu saudara. Jadi kita tidak sadari bahwa imbalan itu sebenarnya juga berlaku sebagai hukuman kepada anak yang tidak berani aktif. Kita hanya fokus pada anak yang mau maju, yang aktif. Kita tidak fokus pada anak yang gak berani aktif. Jadi mereka itu merasa mentalnya tambah kecil, tidak membesarkan tapi mentalnya tambah kecil. Apakah berarti penghargaan tidak boleh? Boleh, tetapi juga kita harus mempertimbangkan siswa yang tidak ada kemampuan untuk mendapat penghargaan.
Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang yang paling sulit ini adalah mengaktifkan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Tapi kalau anak yang sudah memiliki motivasi intrinsik, gak usah dipaksa, dia akan bisa berperilaku positif. Kadang anak itu ada yang suka datang duluan. Kenapa kamu kok suka datang duluan? Karena saya kalau datang terakhir itu Pak, suka berdek. Ada yang seperti itu. Karena saya pelupa Pak. Jadi kalau saya datang duluan, kalau lupa saya bisa ngambil lagi. Nah, jadi mereka itu sudah punya kesadaran dalam dirinya. Nggak usah dikasih aturan, tidak usah dikasih konsekuensi, dia sudah memiliki kesadaran. Tapi juga tidak sedikit anak yang harus sedikit dipaksa untuk bersikap disiplin. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Memang ada beberapa nilai kebajikan yang berkaitan dengan agama, juga ada yang berkaitan dengan suku, norma, kearifan lokal. Tapi pada konsep ini kita harus lepas dari itu. Jadi di sini nasionalis, nilai kebajikan nasionalis yang bisa diterapkan pada semua siswa baik yang beragama Islam maupun beragama non-Islam. Begitu juga pada suku Jawa maupun suku yang lain. Jadi kita ambil nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama di kurikulum Merdeka yang sudah Ibu Bapak sangat-sangat kenal, sangat-sangat pahami dan sangat-sangat resapi, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada lagunya. Mungkin ada yang mau menyumbang lagu, Bu Irna? Pelajar Pancasila. Gimana Bu Irna? Coba. Oh, karo joget itu bagus. Kalau bisa karo joget bagus, malah bagus. Berdiri. Ini guru paling energik. Hebat ya? Aku dari semuanya. Ini ice breaking sebentar ya. Iya. Nyanyi bareng ya. Kalau saya sendiri iling-iling. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah hafal semua. Terima kasih Bu Erna sudah menyumbangkan suara emasnya di kegiatan kita. Jadi kita tidak bosan mendengarkan suara saya gitu loh. Jadi ada suara-suara merdu dari Bu Erna. Jadi yang kedua yaitu ada IBO Primary Years Program. Ini program internasional. Jadi universalnya lebih luas. Yang di dalam dunia internasional ini sudah diyakini merupakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif. Yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini bahkan seluruh warga bumi. Mungkin kalau ada di luar bumi juga tetap memahami bahwa ini adalah salah banyak, bukan salah satu, tapi salah banyak dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita yakini bersama. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Ini terdiri atas dapat dipercaya. Ini kepercayaan itu penting. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif dan baik. Jadi kadang itu ada orang yang ingin didengar, tapi juga ada orang yang ingin didengar dan diberi nasihat. Tapi ada juga yang hanya ingin didengar. Pokoknya aku rumono tapi gak usah memberikan saran. Ada itu. Jadi kita harus bisa berperan. Kalau memang tidak diminta, tidak usah memberi saran. Karena mungkin dia hanya ingin
Dengar. Ini ngantuk atau bagaimana nih? Oh, didengar. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini sudah kodrat kalau kita ingin tampil menjadi terbaik, ini sudah kodratnya seperti ini. Nah, ini keinginan untuk ingin diterima biasanya. Kemudian ada budaya positif kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki kebutuhan-kebutuhan. Itu pasti. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang memiliki nafsu, tidak mungkin kita terlepas ingin sesuatu. Bisa ditulis nanti di quotes-nya status WA-nya ya. Jadi sebagai manusia yang memiliki nafsu, kita tidak mungkin lepas dari keinginan akan sesuatu. Ini bisa dicatat, jadikan status itu Bu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah pasti kalau sudah manusia itu inginnya bertahan hidup. Gak mungkin manusia saya besok ingin mati saja. Pasti namanya orang itu pengen terus bertahan hidup. Nah, hubungan dengan kebutuhan dasar manusia itu ada makanan. Nah, kalau saya ini sudah gak makan satu hari harus 3 kali. Kalau jam 2 belum makan itu sudah kayak gempa bumi, geliung-geliung. Kemudian pakaian. Nah, ini hobinya ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ke sports station, beli sepatu. Bukan hanya satu, bukan lagi kebutuhan primer sudah, tapi ini sudah berbanyak sekali sepatunya ini. Kemudian juga ada tempat tinggal, rumah, home sweet home. Rumah adalah tempat yang paling indah dan paling menyenangkan. Kemudian keamanan dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang meliputi rasa diterima, rasa dipedulikan. Nah, ini kadang saya juga repot ini. Saya ini kan orangnya agak rame ya. Jadi kalau saya itu diem mesti dicana, apa kok meneng loro kan? Padahal saya juga kadang itu pengen jadi orang yang pendiam, tapi nggak bisa. Kalau nggak gitu, apa kok meneng nesu kan? Itu biasanya Mbak Citra itu suka seperti itu. Kemudian ada berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini kalau menjadi bagian dari kelompok itu akan sangat kelihatan ketika anak-anak dibagi kelompok. Mesti ada yang ngomong, Pak saya jangan sama itu, Pak saya sama ini aja, Pak saya nggak cocok sama itu. Jangan kan kok murid, kadang yang sudah dewasa kan begitu kan. Ada istilahnya mencari teman frekuensi, akhirnya nanti bisa berresonansi. Nah, dicatat lagi Bu Erna, mencari teman sefrekuensi agar bisa saling berresonansi. Quotes kedua hari ini. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, setiap orang pasti punya harga diri. Keinginan untuk dianggap, jadi aku ki yo iso ngono. Saya juga bisa kayak gitu. Memimpin. Nah, ini kadang kalau sudah memimpin ini kadang ada yang pengen sekali, kadang ada yang pengen sekali menolak. Udur-udur aku main ning arep, aku nang mburi. Kemudian juga ingin berprestasi, diakui dan didengar. Ini yang didengar itu jelas sekali Bapak Ibu pengen sekali kalau sudah di kelas. Pengennya selalu didengar, tapi kadang lupa untuk mendengar. Muridnya ruwame diseneni. Kalau wis muridnya pengen ngomong, gurunya ibu dewe. Nah itu saya itu. Saya juga mengakui diri soalnya. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Nah, hidup adalah sebuah pilihan. Life is choice. Quotes ketiga, dicatat. Quotes ketiga. Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Ini yang penting, mengendalikan arah dirinya berarti mentalnya sehat. Gak suka ngamuk-ngamuk di depan orang banyak. Itu juga salah satu mampu mengendalikan arah dirinya. Ya mungkin saja, kan orang kalau sudah hilang kontrol diri kan bisa saja seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang sekarang lagi hits adalah aku butuh healing. Pakaian kerjaan aku tak healing sih lah. Statusnya DWH lagi di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau kita deket Bu Irna itu kan selalu bawaannya tertawa. Tapi kalau saya deket Bu Irna itu bawaannya dibully. Tapi yang penting bisa tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin sampai di sini saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu apakah ada unek-unek atau saran dari materi yang kita pelajari bersama. Mungkin ada? Mendengar dan didengar itu harus balance, seimbang. Oh, sudah paham. Waduh, mantap sekali. Nanti tinggal tesnya gitu ya. Nah, yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dari luar juga ada dari dalam. Akan sangat baik kalau motivasi itu sudah berasal dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, nah itu motivasi dari luar. Dia mau disiplin, dia mau mengerjakan, dia mau aktif, dia mau menjawab, dia mau bertanya jika tidak dihukum. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi kesadarannya itu berasal dari luar. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang sering tadi tidak kita sadari adalah imbalan pada orang tertentu itu menjadi hukuman pada orang tertentu karena dia tidak bisa mendapatkan penghargaan. Dan yang paling utama adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya hubungannya dengan cita-cita hidup. Kalau saya dulu cita-citanya jadi dokter, makanya saya suka pelajaran IPA. Ya alhamdulillah sekarang bisa mencetak dokter, walaupun tidak jadi dokter. Setidaknya saya bisa mencetak dokter. Semoga murid-murid saya banyak yang menjadi dokter. Jadi amin. Ada yang mention jadi itu adalah motivasi intrinsik, motivasi atau cita-cita yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu akan lebih bermakna dan akan lebih meningkatkan semangat kita dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman memang tidak kita pungkiri untuk mendisiplinkan siswa itu pasti kita pernah menghukum, karena tidak semua siswa itu juga memiliki motivasi intrinsik. Jadi hukumannya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi yang sudah habis sholat, sudah masuk, belum pakai sepatu. Sepatu mudi. Itu pakai dulu, bla 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 bla. Sudah mulai wis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukumannya itu berasal dari satu arah, hanya guru yang menentukan. Jadi murid tidak diikut menentukan karena menghukum. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau fisik itu berarti hubungannya dengan kekerasan. Nah ini yang harus kita hindari. Begitu juga dengan psikis. Psikis memang tidak kena di badan, tapi biasanya kena di hati. Ini kalau sudah berpuluh-puluh tahun biasanya masih teringat. Maka ada peribahasa itu lidah lebih tajam daripada pedang. Kok silet sama pisau ini gimana? Kuat keberapa ini Bu Era? Kuat keempat.
Jadi lidah lebih tajam daripada pedang. Jadi kalau ditebas gitu ya, kemudian berobat sembuh, dikasih imbalan selesai. Tapi kalau sudah sakit hati, nah, itu sudah bukan liver loh ya. Sakit hati di sini hanya tersinggung. Kalau ngomongin sakit hati guru IPA itu liver jadinya. Kemudian ada konsekuensi. Nah ini terencana. Ini biasanya wujud tanggung jawab. Disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena biasanya dia akan ada kehilangan baik tenaga maupun materi. Itu yang membuat murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi diawasi. Kadang itu ada murid itu yang selalu salah, ibu bapak. Cerita, kamu ini kenapa kok selalu bandel? Gini pak, kadang saya itu ya pak, nggak tahu guru-guru itu lihat wajah saya itu sudah marah. Saya itu nggak ngapa-ngapain, cuma ngumpul-ngumpul, terus ada yang nakal atau ngapain bunga, terus itu dimarahin. Nah karena saya ada di sana, itu ikut dimarahin. Lah kenapa? Nggak tahu, mungkin wajah saya ini sudah di-stempel bahwa selalu melakukan kesalahan. Ya sudah, akhirnya saya ikut-ikut berbuat salah, saya nggak salah tetap disalahkan. Kadang gitu, jadi ada yang curhat itu belum apa-apa, lihat wajahnya gurunya sudah marah. Ngapain kamu di sini Mbak? Itu yang harus kita kontrol dulu. Jangan langsung dijudge ini yang salah. Kan istilahnya detektif, ditelusuri dulu apakah dia ikut atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini murid sangat dilibatkan untuk memecahkan masalah itu dan mencari penyelesaian. Jadi ada dialog antara pendidik dan murid yang melakukan kesalahan dan mereka diminta untuk saling memikirkan bersama solusi dari permasalahan itu. Jadi tidak selalu dari kita sebagai pendidik. Hukuman atau konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali, padahal gurunya belum tentu kuat. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini kadang bertolak belakang. Menggunakan masker itu biar sehat, disuruh push up anaknya terus lemes semaput, malah gak sehat. Kadang kan kita kurang kurang peka dalam namanya hukuman itu kan pasti langsung ya, jadi kita tidak sempat berpikir. Oh kok sudah saya sebutkan tadi jawabannya ini gimana? Jawabannya apa tadi? Saya nggak sadar langsung namanya hukuman. Jadi ini jawabannya apa ini? Pasti hukuman, sudah saya ngomong tadi hukuman. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi karena ini bentuk tanggung jawab, mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi ini konsekuensi. Wah keren sekali itu. Kemudian yang ketiga adalah meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman. Kok bisa jadi hukuman? Wong dia tidak kehilangan apa-apa. Hah? Sepatunya tidak hitam. Kan tidak hilang, sepatunya masih ada. Kan bisa saja konsekuensi berarti. Kan konsekuensi juga melanggar. Ayo. Gimana? Hukuman itu tidak selalu kerugian dalam bentuk materi, tenaga, tapi juga mental. Kira-kira mentalnya anak itu kenapa? Malu. Yang lainnya sepatuan, dia nggak sepatuan. Mesti lo langsung ngomong pada sikilmu buri kan itu yang membuatnya malu. Jadi mentalnya kena. Itu kenapa disebut sebagai hukuman. Wah keren sekali ini. 5 posisi kontrol guru. Pasti 5-5-nya sudah pernah melakukan. Begitu juga saya.
Saya juga pernah menghukum, juga pernah sebagai pembuat rasa bersalah, walaupun kadang mental lagi ke saya. Kemudian sebagai teman, manajer, pemantau. Kalau penghukum, nada suaranya tinggi, ngamuk-ngamuk, kamu sebelum kelas, sampai guru kelas sebelah itu nginguk posisi gurunya. Suaranya bau, ntar lah kamu pakai jutek, kak, diam. Pasti itu sudah. Karena namanya manusia itu kan ya ada unsur tidak kuat menahan sabar ya. Jadi sudah sabar. Ya, akhirnya meledak juga. Kemudian sebagai manajer, nah ini yang paling baik, tapi paling susah untuk dilakukan. Jadi ini harus menjadi sebuah pembiasaan. Nada suara tulus, halus. Nah, ini saya paling susah ini. Suara saya kan masih suka bengong-bengong. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, biasanya saya nyebutnya wawan hati. Ada wawancara, ada wawan hati. Duduk bersama berdua, ngomongin masa depan, ngomongin apa yang sudah dilakukan, solusinya apa. Biasanya saya pakainya wawan hati sebagai manajer. Kemudian membuat rasa bersalah. Iki sing pinter ngomong gawe wong nelongso. Nah, paling pas kalau berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi istilahnya itu halus bahasanya, lemah lembut, nelongso kayak terzolimi. Saya ini guru mulai lagi yo serakuat tapi nangis, tapi yo piye. Ada di sini ya? Oh, udah ada. Oh, ada. Kemudian yang kelima teman. Nah, ini kalau ngajar kelas 7, ini memang kadang posisi teman itu lebih banyak karena mereka masih bocil-bocil kan. Jadi kadang itu diajak ngomong serius, ya gak iso serius, malah guyu. Diajak pembuat rasa bersalah, malah kita yang merasa bersalah. Kadang diajak manajer, diajak wawan hati, malah dijak guyu, repot. Jadi kadang ini peran sebagai teman yang sering muncul ketika kita mengajar di kelas bawah, di kelas 7. Kayak anak-anak kelas 7C itu kalau ketemu saya, Pak wes, apa? Jaluk sangu lah. Dikira saya bapaknya gimana? 7D itu sering begitu. Kemudian sebagai pemantau. Nah ini ngawasi, lirik ngawasi. Kalau sudah ketemu masalahnya biasanya dilempar ke guru lain. Bu, anaknya sampai yang belum pulang pelajaran ramai diatur, bermumet aku. Yang sering laporan, wali kelas menerima banyak sekali laporan dari ibu guru pemantau, bapak guru pemantau biasanya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru, bapak ibu. Semuanya memang pernah kita lakukan, tapi yang paling ideal adalah kita berperan sebagai manajer. Walaupun 1-2 kali kita juga pernah berperan sebagai posisi kontrol yang lain. Nah, ini Senin sering terjadi seperti ini. Apalagi tahun ajaran baru itu atribut yang sering lupa itu apa? Topi. Tahun ajaran baru? Bed. Atribut di seragam itu bed. Jadi kode lokasi ABC itu yang sering lupa. Jadi kadang ibu bapak itu sering menghukum karena sering juga siswanya berbohong. Kamu kelas berapa? Kelas C, Pak. Saya barunya di C, baru kelasnya A. Karena gurunya nggak hafal, bednya nggak ada. Maka akhirnya mengantisipasi itu dibuatlah bed lokasi. Hormat pada bendera selama 1 jam. Lumayan ya Bu Bapak. Jangan sampai terjadi kalau 1 jam itu. Apalagi di bawah bendera itu kan cenderung panas. Jadi ini berat ini. Nah ini termasuk apa ini? Sebagai apa kita di sini? Hah? Kalau kita menyuruh siswa hormat di bawah cinta negara, kamu tuh cinta negara harus hormat 1 jam ya hormat Pak, tapi ya masuk 1 jam. Ini termasuk kita berposisi apa sebagai penghukum. Jadi kita menghukum siswa. Tapi kadang juga ada siswa yang kritis Bapak Ibu. Pak, ngapain saya hormat 1 jam? Pak Presiden itu hormatnya cuma paling 10 menit. Berarti kalau saya 1 jam itu bisa lebih dari presiden. Ada yang perlu itu jawab gitu kalau dibilangnya. Itu gurunya harus pintar juga mengolah jawabannya. Kalau enggak dikejar terus.
Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, ini yang nelongso sapa iki? Gurune macam nelongso, tapi siswanya kadang ya gak peka. Ini sebagai apa ini? Membuat rasa bersalah. Tapi kadang memang ada siswa yang bisa disentuh hatinya, diajak ngomong bersama, nangis. Terus gurunya melok nangis. Akhirnya besok ya hilang, balik lagi. Namanya siswa ya seperti itu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Ditolong bantu tapi ya sudah tidak apa-apa. Jadi bikin aturan sendiri tapi ditoleransi sendiri. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Tapi kalau lain kali dilakukan ya tidak apa-apa. Bulat aja begitu. Nah, ini apa ini? Sebagai sahabat, sebagai teman. Kadang memang bukan hanya teman, kadang ada siswa itu yang menganggapnya bahkan sebagai adiknya. Pak, ya kan namanya anak kadang tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya dinasihati pelan-pelan, tapi kadang ya harus tersinggung. Karepmu piye, mbok kira kuwi kancamu ta? Ada yang seperti itu. Ini ditirukan sama muridnya besok. Kalau dia ketemu siapa, menirukannya begitu. Jadi guru itu apa ya guru? Saya merasa jadi guru itu merasa tambah hari, bukannya tambah pinter, bukannya tambah bener, kok tambah merasa kemarin-kemarin salahnya lebih banyak gitu. Apalagi kalau mengikuti pendidikan guru penggerak itu, jadi merasa kemarin-kemarin jadi guru kok belum ada benernya. Jadi masih banyak hal yang harus dipelajari dan dikembangkan. Gitu kalau saya merasanya. Karena kebetulan saya jadi guru juga masih 9 tahun. Jadi asam garam pembelajaran. Biasanya kan asam garam kehidupan. Kalau sekarang asam garam pembelajaran. Ini bukan curhat loh ya. Jangan dikira ini ajang curhat saya, bukan. Nah, contoh yang ketiga, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini apa ini? Sebagai apa ini? Sebagai pemantau. Ya. Oh. Jawabnya malu-malu tapi kok benar. Hari ini lagi cosplay jadi orang pemalu. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini siswanya diajak berpikir. Bukan kita yang memberi solusi, tapi siswa diajak bertanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Ini termasuk apa ini? Manajer. Ini yang paling sulit, karena kadang kalau siswa diberi kesempatan mikir, lu jawab, ya nggak tahu Pak. Kalau sudah nggak tahu ya kita harus masuk memberikan sedikit intervensi, sedikit pengetahuan atau saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ini sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Nelongso aku jadi guru. Karung bebel, playing fiktif jadi. Apa ini? Sebagai apa ini? Sebagai pembuat rasa bersalah. Syukur kalau siswanya bisa ikut merasa bersalah. Tapi kalau siswanya cengengesan, berganti peran jadi penghukum. Habis itu sudah, iki mulai mau dijak ngomong pakai leram, nggak usah masuk ya sudah penghukumnya keluar. Itu yang memang sangat sulit untuk mengontrol diri kita untuk berubah peran, konsisten pada satu peran. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya gak pernah hari itu dianggap benar, salah terus. Posisi apa ini? Ibu bapak sebagai kamu tidak pernah benar melakukan.
sebagai penghukum. Walaupun benernya 5, salahnya 1, maka dia dianggap tidak pernah benar. Nah, itu namanya penghukum. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Nah, kalau biasanya ada yang ngasih stiker bintang, ada yang ngasih poin tambahan. Siapa yang bisa maju dapat tambahan nilai 5 poin di nilai ulangannya. Siapa yang bisa maju nanti Pak Faiz belikan teh botol. Nah, maju kabeh. Salah bener maju. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Apa ini? Pemantau. Hanya dipantau saja. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sudah capek. Bentong ajar awakmu. Kaya gak bener-bener jawabanmu lo. Kesel aku sampai ini. Apa ini? Nelongsonya keluar guys. Sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kalau sudah bertanya itu pasti manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tuh kalau kerja harus kemarin Eri apa ini? Pemane lah wis bel siswane go mari sing kriku guru nih. Ayo ndak tekan itu Pak Guru te boleh. Sebagai apa ini? Sebagai penghukum. Ini saya juga sedikit curhat saya karena di kelas biasanya ya begitu. Ini rendangan rek lu mulai Pak Faiz atur glore. Tapi itu harus diubah sedikit demi sedikit. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa kok harus keyakinan? Kok bukan peraturan? Keyakinan kesepakatan berarti antara dua pihak, guru dan siswa. Kalau peraturan keseluruhan, siapa yang membuat? Apakah dua belah pihak? Pelaksana atau yang punya kebijakan yang membuat? Yang punya kebijakan. Berarti ini hanya satu arah. Jadi siswa sebagai pelaksana terkadang tidak tahu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau orang yang memiliki keyakinan bahwa itu adalah wujud keselamatan, karena kalau sudah jatuh, prak kepalanya tidak terlindungi, berarti itu hubungannya dengan keselamatan. Tidak ada peraturan pakai helm, dia pasti pakai helm. Kemudian kenapa orang harus pakai masker? Apakah dipaksa? Berkendara, Bu Erna pergi dari Tanggul ke Jember pakai masker. Apakah di jalan kalau nggak pakai masker ditilang? Nah, kenapa kira-kira Bu Erna? Kesehatan. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam. Nggak usah dipaksa, dia pasti beli. Nah, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Nah, ini kadang juga diplesetkan sama anak-anak. Buang sampah di depan pintu, blok 1. Berikutnya 2. Lo kok buang di situ? Nah, itu tempatnya sampah lah. Jadi kadang kata-kata gini, kita sebagai guru tuh harus pintar-pintar mengolah. Dibuang pada tempat sampah. Karena kadang satu yang di depan itu yang kedua ikut karena ada sampah di situ. Berarti di situ tempatnya sampah. Menurut Gosen, dikutip pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seperti yang Bu Irna tadi sampaikan, harus pakai masker karena tidak usah diperintah, karena dia sudah sadar daripada nanti Hashim di jalan, jadi mending pakai masker. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Peraturan itu kalau pakai helm nggak sadar, malam-malam mesti nggak pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Ya Allah polisi begitu. Tapi kalau sudah sadar, walaupun nggak ada polisi tetap pakai. Itu adalah kesadaran dari dalam atau motivasi intrinsik. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Jadi kita sebagai sekolah negeri kita selalu membuat kebajikan yang bersifat universal. Karena di dalam sekolah kita tidak semuanya beragama Islam. Jadi ada suku lain, ada agama lain. Jadi keyakinan kelasnya lebih bersifat universal. Nah, ini ada peraturan-peraturan. Dari peraturan ini nanti ketika di kelas kita menggali, siswa diminta menggali keyakinan dari peraturan ini apa, biar nanti bisa menjadi keyakinan. Jadi mereka tidak merasa terpaksa. Jadi mereka ada motivasi intrinsiknya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa ini keyakinan? Nilai kebaikannya apa? Kalau kamu nggak membalikan buku ke tempatnya, apa yang terjadi? Berantakan. Terus tanggung jawab. Hubungannya kalau nanti nyari lagi, yang mau minjem berikutnya susah. Jadi keyakinannya harus di situ, bukan karena kewajiban mengembalikan, tapi kita harus peduli dengan orang lain juga. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, karena kita juga tahu kalau diganggu itu tidak enak. Jadi keyakinan kita jangan mengganggu orang lain. Curhat. Pasal saya curhat toh dari tadi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa ini? Disiplin. Kalau keyakinan dari dalam diri kira-kira apa? Dampaknya biasanya apa? Apa kira-kira? Komitmen. Apalagi orang yang sering melupa biasanya datang duluan. Kalau ada yang ketinggalan bisa balik lagi. Nah itu saya itu suka berangkat pagi bukan karena apa? Karena kadang saya itu lupa. Jadi masih ada waktu untuk balik lagi. Itu. Jadi makanya saya seringnya berangkatnya pagi. Ke Jember balik lagi. Yang penting kan sudah absen di sekolah, nanti izin balik lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, verbal, mental. Termasuk apa ini? Nilai kebajikannya? Disiplin. Kekerasan. Keselamatan. Bahaya ini. Dijotosi berarti ini. Keamanan, keselamatan dan menghormati orang lain. Jangan dikit-dikit main fisik, mental. Mentalis besok satru. Nah, ini repot nanti. Kalau sudah menyatukan dua murid yang satru itu waduh iki wis kemudian. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, walaupun tahu bahwa narkoba itu tidak baik, tapi tetap aja ada yang pakai. Jadi dia tidak memiliki motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelasnya apa? Ketika ada larangan menggunakan narkoba, kesehatan, karena kita paham bahwa narkoba itu berbahaya bagi tubuh. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri. Ini apa ini? Menghormati. Jadi kalau mau ke kantin beli makan, antri dulu. Kecuali ada keadaan lain, misalkan lagi hamil besar, itu jangan disuruh antri. Jadi ada toleransi tertentu. Gunakan masker. Nah ini Bu Erna tadi nih. Kesehatan. Oke. Jangan lari di depan kelas atau koridor. Keselamatan. Apalagi udan-udan. Ini berbahaya. Keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu kalau bisa memiliki keyakinannya masing-masing. Dari siswa, dari murid, untuk murid, dan oleh murid. Jadi kita sebagai fasilitator di kelas
dalam pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak, biasanya lebih umum, tidak mengerucut, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Biasakan tidak menggunakan kata dilarang. Karena nanti siswanya tanya, Pak, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang kok dikit-dikit. Bu yang banyak, jadi diganti dengan kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat-ingat. Gak usah banyak-banyak. Bikin kesempatan kelas 36, bingung muridnya. Sing ngerti yakini 36. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah toleransi dan situasi dan kondisi. Jadi kalau muridnya dari seberang pucuk sana misalkan harus menyeberangi lembah dan gunung, lautan dan hutan, jangan diminta langsung, kamu terlambat nih gara-gara apa. Dan kalau dia diminta seperti itu berangkat jam 3 pagi. Kalau yang di luar-luar, kalau yang harus menyeberang sungai gitu. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus semuanya diberi kesempatan untuk berbicara. Jadi jangan sampai ada yang tidak boleh berbicara. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah proses dialog. Ini memang agak panjang kalau diterapkan karena setiap satu anak satu kegiatan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kalau muridnya satu kelas 32, satu angkatan 174 kok. Memang butuh waktu yang sangat lama. Tapi memang ini adalah langkah yang paling ideal untuk sekarang. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Boleh melakukan kesalahan, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Quotes keberapa hari ini? Jadi contoh ketika kita mengatakan pada tahap menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tapi di belakangnya harus tambahi. Tapi, jangan cuma titik di wajar. Besok anaknya, kan kemarin kata Pak Guru berbuat salah itu wajar. Di belakangnya harus tambahi tapi kamu harus belajar. Besok jangan diulangi lagi. Coba lain kesalahan, jangan kesalahan yang sama. Masih banyak 1001 kesalahan yang belum dicoba. Oh, langsung dimanfaatnya muridnya. Oh, besok saya mau ini. Gak apa-apa, pokoknya nggak sama. Saya kalau anak-anak berbuat salah pertama kali nggak apa-apa. Tapi kalau kedua kali kok sama, berarti bukan kesalahan, bukan ketidaksengajaan itu, tapi sebuah perencanaan untuk berbuat salah. Karena kemarin sudah dilakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kayak lagunya apa, tidak ada manusia yang sempurna itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kata-katanya ada di mana ini? Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalau pada posisi kontrol masuk mana? Manager. Kamu berhak merasa begitu. Artinya diberi penguatan dulu, baru setelahnya diberi pengertian. Diberi penguatan, kemudian diberi pengertian. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimat yang digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau ada anak salah, ibu bapak, saya juga mulai sekarang kalau bisa didengarkan dulu. Alasannya apa? Kadang kan kita kan tidak tahu ya background murid kita itu apa. Kemudian kayak bapak ibu tuh loh, kalau sudah banyak masalah biasanya kan juga pagi-pagi sudah mood swing, semut. Apa benar? Mau ngomong ditilang aku udah. Kan ditanya dulu, jangan langsung apa benar? Terus nggak karo aku kan?
Kan ditanya dulu, Vera kenapa hari ini kok wajahnya kok berkurang durja? Kan ditanya dulu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya ini kalau sudah anak gelut begitu. Kamu kenapa? Karena saya dipukul, Pak. Kamu boleh membela diri, tapi ingat di sekolah tidak boleh ada kekerasan fisik. Tapi tetap ada penguatannya, karena anak itu juga harus punya kemampuan membela diri. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mempertahankan misalkan bukunya dicolong. Maksud kita mau diem aja? Monggo silahkan dicolong buku saya. Tapi harus dipertahankan karena itu hak kita. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, contoh perkataannya adalah apa keyakinan kelas kita? Dikembalikan ke mereka. Kalau sudah dikembalikan ke mereka, motivasinya dari dalam itu lebih mengena daripada kita memaksa mereka untuk memahami seperti yang sudah kita pahami itu benar. Jadi dikembalikan ke mereka karena mereka yang buat, untuk mereka, oleh mereka, dan dari mereka. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kelas yang ideal itu kelas yang banyak jam kosongnya, Pak. Ya pasti ada, siswa yang seperti itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Ya kadang emosi itu ya lumrah namanya manusia. Tapi gimana kita bisa mengontrol? Nah, saya biasanya ya kadang ya sering emosi kalau bapak ibu dengar saya suaranya sudah tinggi, bengok-bengok. Nah itu berarti sudah sedikit oleng di kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pak, saya ingin jadi tentara. Kalau gitu kamu biasakan hidup disiplin, jangan suka terlambat. Jadi dikembalikan seperti itu. Akhirnya kita sampai pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kadang kita sebagai guru itu juga belum sadar ketika kita loh Bapak Ibu. Jadi saya juga kadang itu lihat siswa mikirnya pokok tak ajar ini siswaku pasti iso. Pakai materi ini mereka pasti paham. Nah, itu kadang ada sisi egoisme guru, hanya memikirkan dari sisi gurunya. Wong muridnya enggak semuanya bisa, dari SD-nya berbeda-beda kok gurunya mikirnya foto. Jadi alangkah lebih baik kalau kita misalkan mau membuat bahan ajar, kita lihat siswanya. Kira-kira nggak siswa perkalian nggak iso. Nah, saya kalau belajar IPA tuh mesti tanya guru matematika dulu. Persamaan linearnya bisa nggak? Bisa, saya lanjut nanti ke bagian suhu sama pemuaian lanjut. Tapi kalau sudah ngomongin persamaan linear bisa nggak? Oh kok ikut pak perkaliannya gak iso lah. Jadi harus mikir, oh berarti saya turunkan dulu, jangan masuk ke kalor dan pemuaian, tambah mumet murid gue. Jadi sharing dan mencoba berpikir sebagai siswa, sebagai murid. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekarang tugas kita itu menuntun, memastikan siswa kita selamat, sehat, menuju cita-citanya. Jadi jangan dipaksa mereka harus seperti kita. Saya dulu pernah dimarahi guru saya gara-gara nyatet. Saya itu kan nggak bisa kalau nyatet banyak tulisan. Ibu gurunya tuh aku. Nyatet itu kayak ibu guru itu loh di papan tulis. Saya kan kalau nyatet itu kayak panah gitu. Nah kadang kan nggak suka ibu gurunya yang lama. Mintanya sama seperti yang ditulis. Nah itu kadang merusak Sampai sekarang saya masih ingat itu dimarahi gara-gara saya nggak sama. Padahal memang saya lebih paham pakai panah itu. Saya pun kalau ngajar itu nggak pernah pakai tulisan panah. Kadang ya ada guru yang menyalahkan, nulis itu boleh saya lengkap guru muridnya jadi paham. Tapi kan setiap orang memiliki pembawaannya sendiri-sendiri. Curhat meneh. Hari ini penuh dengan quotes dan curhat. Demikian Ibu Bapak yang dapat saya sharingkan, dapat saya sebarkan tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Mungkin ada sedikit saran
banyak atau sedikit juga boleh, agar saya terutama kita juga ke depan bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Monggo saya persilakan Bu Ati. Monggo Bu Ati. Ini senior saya. Ya, sudah 30 tahun saya mengajar. Alhamdulillah, saya belum lahir Bu Ati sudah jadi guru, bayangkan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tadi disiplin positif itu hanya interaksi antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa. Padahal ini hanya masukan ya. Siap. Disiplin positif itu tidak hanya diterapkan antara guru dengan siswa, tapi bisa kolaborasi antara guru, TU, dan orang tua. Sehingga ekosistem pendidikan itu bisa tercipta dengan baik. Kenapa demikian? Misalnya ada kesepakatan yang ada di kelas, kita buat dengan anak-anak di kelas, orang tua juga harus tahu, bapak ibu guru yang lain juga harus tahu, termasuk TU yang ada di sekolah juga harus tahu. Sehingga kolaborasi ini harus dilakukan di sekolah, sehingga disiplin positif tidak hanya interaksi antara guru dengan siswa, tapi pada semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, orang tua, TU, guru, dan anak itu sendiri. Itu saja masukan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukannya sangat luar biasa. Karena memang murid itu tidak sepenuhnya ada di sekolah. Mereka lebih banyak aktivitasnya di rumah. Jadi di sini juga harus melibatkan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, juga seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya pendidik tapi juga tenaga kependidikan. Jadi memang kolaborasi. Nah ini peran dan berarti di dalam CGP nilai guru penggerak, yaitu harus bisa berkolaborasi baik dengan sesama pendidik maupun dengan orang tua dan tenaga kependidikan. Terima kasih Bu Ati. Ini saya catat sebagai quotes keberapa tadi ya? 5 kayaknya sudah 9 ya Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain, saran atau kritik konstruktif, tambahan mungkin Ibu Orangin, Ibu Laja, sampun Ibu Bapak. Sudah, baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bersedia hadir membantu saya untuk saling sharing, memberi masukan tentang budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.